meningkatkan porsi pengembangan energi terbarukan kita, bahkan sampai juga bagaimana upaya mempensiunkan dini PLTU, ini kan merupakan sebuah target yang ambisius ya teman-teman semua. Nah, gimana caranya target yang ambisius ini bisa dicapai dengan kolaborasi multi pihak yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, baik dengan sektor swasta, kemudian juga kelompok masyarakat sipil, kemudian juga media massa, akademisi dan institusi pendidikan terutama, dan juga publik seperti kita semua, supaya bisa sama-sama membantu bagaimana proses transisi energi ini bisa berjalan dengan baik di Indonesia dan targetnya tercapai. Nah, tentu dengan kolaborasi ini semoga harapannya akan ada banyak terobosan nih dilahirkan dari kerjasama multi pihak ini, baik dari terobosan kebijakan, baik dari terobosan pendanaan, mungkin teman-teman juga familiar dengan perkembangan climate financing di Indonesia, kemudian juga terobosan dari sisi teknologi, bagaimana teknologi itu bisa dikembangkan, kemudian dideploy ke seluruh Indonesia, dan yang pasti kita perlu terobosan dari sisi SDM, sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia di Indonesia bisa dikembangkan secara kompetitif, masuk ke dalam pasar kerja yang berbasis energi terbarukan misalnya, atau masuk ke dalam ekosistem pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, mungkin nanti teman-teman nih yang hadir di sini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, dan teman-teman punya kesempatan nanti untuk bergabung dalam diskusi, menanyakan bagaimana pendapat teman-teman dari berbagai sektor yang menggawangi peran pendidikan vokasi di transisi energi di Indonesia. Nah, tanpa berpanjang-panjang mungkin kita akan panggilkan narasumber istimewa kita pada hari ini. Saya bangga banget berada di antara mereka semua karena mungkin kalau teman-teman bikin janji nih kayaknya nggak mungkin ya dalam waktu singkat bisa datang semuanya sekaligus. Nah, kita kedatangan perwakilan dari 4 kementerian dan 1 sektor swasta. Jadi teman-teman untuk saya yang kerjanya di advokasi, kampanye dan strategic partnership nih kayaknya ini luar biasa sekali. Saya panggilkan dulu yang pertama. Bapak Beni Bandanajaya, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Vokasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Silahkan Bapak. Kemudian saya panggilkan Bapak Ahmad Kulaimi, Widyaswara dari PPSDM, KEBTKE, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM, Kementerian ESDM. Terima kasih Pak, monggo. Kemudian Bapak Muhammad Syikab Adri, Koordinator Bidang Pengembangan Metode dan Sistem Informasi Pelatihan Vokasi, Direktorat Bina Stankom Proglat, Dijen Bina Lavotas. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian saya akan panggilkan Sri Kandi-Sri-Kandinya pada hari ini. Saya panggilkan Ibu Mahatmi Prawitasari Saronto, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas. Terima kasih Ibu sudah hadir, silahkan. Dan juga Ibu Tia Ardianto, Vice President Human Resources and General Services PT Medco Energi Internasional. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita ingin tahu nih di dalam talkshow ini seperti apa sih strategi yang dimiliki oleh setiap lembaga yang sudah hadir di antara kita untuk berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan vokasi di proses transisi energi di Indonesia. Dan kemudian seperti apa sih program yang sudah dikembangkan saat ini dan bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan termasuk juga baik antara kementerian maupun juga dari kementerian ke sektor swasta. Nah mungkin nanti kita akan ada banyak pembahasan menarik. Mungkin dari setiap narasumber nanti akan ada waktu sekitar 6 menit untuk menyampaikan seperti apa strategi, program, kegiatan, kolaborasi atau harmonisasi dan juga bagaimana mungkin sudah ada
kerjasama dengan sektor swasta yang sudah dilakukan. Silakan Pak Beni, mungkin waktu dan tempat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin berdiri. Iya, monggo Pak. Cepat saja karena waktunya 6 menit. Sorry, ini bisa ini enggak ya? Belum? Coba di-on-kan. Oh, belum on. Oke. Cek. Oke, baik. Kita atau saya berlatar belakang sebagai Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, jadi kita akan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa kebutuhan energi dan adanya program Net Zero Emission Indonesia 2060 itu menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan Indonesia untuk bisa mencapai ke arah sana, dan seluruh stakeholder dalam hari ini seluruh kementerian tentunya punya tugas masing-masing. Nah ini roadmap yang sudah dicanangkan oleh Indonesia di tahun 2060. Nah proses yang perlu kami siapkan adalah bagaimana sumber-sumber energi yang berasal dari batu bara, minyak bumi yang menghasilkan karbon itu bisa kita gantikan dengan sumber energi lain yang tidak menghasilkan karbon. Kemudian tentunya ini memerlukan sebuah proses yang tidak sebentar. Terutama dalam hal bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusianya. Nah ini beberapa contoh energi baru terbarukan yang bisa kita kembangkan di Indonesia, karena ini misalnya energi surya itu Indonesia sangat banyak sekali peluang dan potensinya, karena Indonesia berada di Khatulistiwa, jadi matahari itu cukup banyak gitu untuk bisa kita serap energinya dengan jam yang relatif stabil setiap harinya kan. Kalau di negara lain mungkin ada daerah tertentu yang manakala matahari itu kadang-kadang tidak ada berapa jam gitu ya, sangat lama, bahkan cuma 1-2 jam kemudian dia tenggelam lagi. Kemudian hydro juga kita punya potensi yang cukup besar karena di Indonesia banyak sungai ya. Kita bayangkan kalau di Arab Saudi misalnya atau di daerah-daerah gurun nggak ada sungainya, gimana mereka mengembangkan hydro. Angin pun sama, panas bumi juga kita banyak gunung berapi dan sebagainya. Itu potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk bisa menggantikan energi dari fuel atau energi fosil. Nah tentunya kita akan mendukung pengembangan penguatan sumber daya manusia dengan cara apa? Ya kita siapkan ya program studi yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. Bukan cuma mampu mengembangkan teknologi, tapi mampu juga menghasilkan sumber daya yang mampu memelihara dan tentunya bisa memaintain ya sarana-sarana energi yang ada di Indonesia. Kita bisa bikin tapi belum tentu kita bisa memelihara. Tentunya ya, yang itu yang harus kita siapkan. Tidak hanya menciptakan sumber daya yang mampu membuat tapi juga mampu memeliharanya. Nah ini gambaran tentang program studi terkait energi yang ada di PD Dikti. Ternyata nggak banyak ya. Kalau kita lihat dari program studi ini ada yang D4, ada yang S2, ya ada yang S1 dan sebagainya. Ini kalau dihitung nggak nyampe 20 lebih, cuma 17. Kemudian sebelah kanan untuk yang akademik itu ada sekitar 11. Jadi ada secara jumlah ini kelihatannya nggak terlalu banyak perguruan tinggi yang kemudian memiliki program studi terkait energi. Nah di sini kita akan mendorong bagaimana kita akan mendorong program studi ini untuk bisa kita kembangkan karena kalau kita lihat dari jumlahnya tentunya ini sangat sedikit dan kita perlu tambahkan. Saya akan cepat langsung di sini beberapa politeknik dan perguruan tinggi yang punya program studi D4, misalnya di Politeknik Negeri Jember. Mereka mendirikan di tahun 2008, fokus bidangnya biofuel, biomasa, biogas, energi mikrohidro, energi surya, dan energi angin. Jadi jumlah mahasiswanya sudah cukup banyak, 476. Nah ini
Nah kalau di Sriwijaya malah punya magister terapan, jadi dia di bawahnya mungkin inline dengan beberapa bidang yang terkait. Nah kemudian di sini lulusan-lulusannya sudah bekerja di beberapa sektor. Nah kalau kita lihat ternyata Pertamina, PLN, Bukit Asam ya itu cukup banyak juga ya, maksudnya dibanding proporsi lulusannya dia banyak bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait energi. Baik, nah ini kita sebenarnya juga punya kerjasama dengan SDM ya, dalam hal ini ada kerjasama dengan SECO Swiss untuk mengerjakan sebuah proyek yang namanya Renewable Energy Sustain Development. Kami menjadi bagian dari proyek ini sebagai steering committee. Nah ini didasari oleh sebuah kebutuhan bahwa pada tahun 2025 ini akan banyak sekali jobs baru yang terkait dengan energi angin, ya, solar, biomas. Ya, solar itu maksudnya energi matahari ya. Kemudian tentunya kita perlu mempersiapkan sumber dayanya. Oleh karenanya kerjasama ini adalah bagaimana kita mendirikan sebuah program studi yang terkait dengan pengembangan energi khususnya di solar dan hydro. Nah ini yang kita lakukan targetnya, jadi project desainnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ruang lingkup, nah ini targetnya saya balik lagi sebentar. Sorry. Ya, jadi tujuan utamanya adalah menciptakan tenaga kerja kompeten di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Itu yang pertama, kedua hybrid surya diesel, dan ketiga PLTA. Nah kemudian bentuknya adalah bagaimana kita membangun program D4 spesialisasi pada 7 dan 8, artinya gini, program studi yang ada itu kemudian membuat sebuah spesialisasi tentang energi terbarukan di semester 7 dan 8, targetnya 450 lulusan di tahun 2025. Nah yang kita buka akhirnya ada beberapa tempat ya, ada di PNJ, ada di Ujung Pandang, ada di Bali, ada di Manado, dan satu dari SDM itu di Cepu. Nah ini 450 lulusan ini sekarang sedang berproses, kurang lebih sudah ada 170 mahasiswa yang bergerak untuk bisa diluluskan pada tahun ini ya. Karena dia cuma dikasih spesialisasi selama kurang lebih 1 tahun. Jadi dia dulunya D3 dikasih spesialisasi tentang surya, energi tenaga surya dan energi tenaga air ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah ini ruang lingkup kegiatannya, jadi dari mulai pengembangan dan pelatihan sumber dayanya, tentunya dosen-dosennya atau guru-gurunya, instrukturnya juga kita didik, kurikulumnya juga dikembangkan, termasuk penyediaan peralatan untuk prakteknya. Nah kita harapkan memang lulusan-lulusan ini akan bisa berperan nanti kemudian berkembang juga tidak cuma di politeknik tersebut tapi juga di politeknik-politeknik lainnya. Dengan demikian maka penyiapan sumber daya manusia itu akan semakin bisa teratasi. Nah ini untuk bidang lain ya tentunya kita mendukung riset. Jadi kita tidak, nih waktunya sudah habis ya. Terakhir ya, sebentar lagi mungkin 1 menit lagi ya. Selain memang kita mendukung dalam penyiapan mahasiswa lulusan yang ahli atau bidangnya di energi terbarukan, kita juga mendorong riset-riset yang bertemakan climate change ya atau energi terbarukan. Jadi banyak dosen yang punya potensi, kemudian mereka mengembangkan bekerja sama dengan perusahaan. Kita punya yang namanya penelitian, ya maksudnya bantuan penelitian riset terapan dan bantuan penelitian matching fund. Kerjasama penelitian dengan industri untuk bisa menghasilkan sebuah luaran ya, di mana di sini tentunya untuk mendukung bagaimana teknologi Indonesia ini bisa berkembang dalam bidang energi terbarukan. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti di diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Benny. Terima kasih banyak informasinya Pak, karena ternyata sudah banyak ya, kalau buat saya sih dari yang awalnya nggak tahu, kemudian kita melihat sendiri tadi presentasinya bahwa ada banyak sekali jurusan di berbagai kampus universitas yang jadi peluang buat kita untuk mempelajari dan bahkan nanti ke depannya mengembangkan energi. Nah ini nanti akan menarik nih, apakah untuk transisi energi kita hanya perlu jurusan yang terkait energi? Nanti belum selesai ya penjelasannya, nanti bisa teman-teman tanyakan di sesi diskusi. Oke,
Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Ahmad Kulaimi. Monggo Pak. Langsung ya Bu. Iya langsung. Tes. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu panelis. Izinkan saya menyampaikan paparan dari kami, Bapak Ibu, ini di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, kami di PPSDM KIBTKE. Jadi terlalu panjang kalau dipanjangkan ini, saya singkat saja ya. Jadi PPSDM KIBTKE adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Jadi kami di BPSDM-nya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di dalam transisi energi bersih yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Ini ya, nggak bisa ya. Balik lagi Pak. Next ya. Trouble. Oke. Yes. Baik, terima kasih. Jadi di kami pelatihan yang mendukung dalam transisi energi, teman-teman bisa melihat Bapak Ibu, kami di sektor tenaga listrikan, di sana kami mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis di bidang ketenaga listrikan, kemudian di energi baru terbarukan yang tadi disampaikan oleh Pak Beni, juga kami mensupport di sana PLTS rooftop sampai dengan baterai storage yang tadi disampaikan oleh Pak Beni. Kemudian di sektor konservasi energi untuk efisiensi energi kami sudah mempersiapkan pelatihan-pelatihan dari konservasi energi sampai dengan manajer energi sampai dengan ISO 50001. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin support dalam transisi energi, silahkan bergabung di kami. Bentuknya adalah pelatihan teknis. Jadi pelatihan teknis dengan durasi beberapa waktu ya, atau hari atau jam pelajaran di kami. Nah, dalam pelatihan teknis ini teman-teman bisa melihat yang mendukung dalam transisi energi bersih ini yang di tengah energi baru terbarukan. Jadi kami banyak konsen di PLTS ya. Jadi kami juga berterima kasih kepada RSD, jadi kami memperoleh bantuan juga untuk support dari PLTS baik yang ground mount maupun yang PLTS rooftop ya. Jadi kami gunakan bantuan dari pemerintah Swiss dalam mendukung sumber daya manusia ini. Nah, di samping pelatihan yang terjadwal, kami juga memberikan pelatihan gratis untuk masyarakat. Jadi bagi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat lain yang belum bekerja, kami membekali antara lain untuk PLTS ya, baik rooftop maupun ground mount, silahkan ke kami untuk mendaftarkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang transisi energi. Jadi yang sebelah kiri yang pakai werpak merah itu adalah PV rooftop dan ground mount. Jadi dari pembangunan dan pemasangan PLTS, atap maupun yang ground mount kami berikan kepada masyarakat. Kami juga melengkapi Pak Beni. Jadi sebelum mereka lulus, para mahasiswa yang semester 7 silahkan mengambil sertifikasi kompeten. Ya, jadi setelah sarjana mereka akan kami lengkapi dengan sertifikat kompeten karena nanti dalam persaingan di green job akan diminta ya sertifikat kompetensi, bukan hanya IP4 ya. IP4 banyak di Indonesia ya. Jadi kalau belum punya sertifikat kompetensi inilah tantangan. Maka kami mempersiapkan. Kemudian yang kedua adalah konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Jadi kami mensupport bengkel-bengkel di seluruh Indonesia, kami berikan pelatihan. Ya, kemudian kami subsidi bengkelnya ya, termasuk dengan peralatannya. Nah, ini yang bisa kami berikan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kemendikbud Dikti, program gerilya Pak Beni ya. Jadi di sana ada
magang merdeka kalau nggak salah ya. Jadi semester 7, 8 itu siapa yang ingin magang, ada namanya program gerilya. Itu gerakan inisiatif listrik tenaga surya. Durasinya kurang lebih 2 bulan teori, kemudian 4 bulan di lapangan langsung. Nah seperti itu untuk mahasiswa gratis. Jadi mereka diberikan uang saku dan juga nanti ketika di perusahaan diberikan gaji sesuai dengan pegawai di tempat bekerja. Itu namanya gerilya. Kemudian ada lagi namanya Patriot Energy. Nah, Patriot Energy adalah mereka sarjana yang belum bekerja dan ingin mengabdi, kita berikan fasilitas pelatihan dan untuk mensupport transisi energi, begitu ya. Nah ini pelatihan-pelatihan yang bisa kami tawarkan kepada teman-teman dalam rangka transisi energi bersih yang tadi disampaikan. Kita akan mensegera retire PLTU gitu ya, jadi berlahan-lahan kita siapkan SDM-nya dan pelatihannya. Dan kami menyiapkan SDM dan pelatihannya seperti ini, dan banyak pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada kami untuk diberikan bantuan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah ini peta kekuatan dari kami baik dari sisi asesor maupun dari tim auditor, karena kami juga melakukan audit energi gedung-gedung pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung efisiensi energi. Ini peralatan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk bantuan dari RSD, dari Swiss. Nah, ini peralatan yang dibawa PV rooftop. Dan ini capaian-capaian dari kami di LSP maupun LSK dalam rangka sertifikasi kompetensi. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bu Moderator dan Bapak Ibu, silahkan ditanyakan kepada kami untuk menggali apa yang bisa diberikan kami kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah makin jelas ya. Yang awalnya mungkin kita yang masih pelajar ingin tertarik menekuni atau terjun di isu energi, bisa belajar atau melihat seperti apa saja sih pendidikan yang tersedia dari D4 tadi disampaikan Pak Beni, S1, S2 sampai magister. Kemudian kalau kita sudah mau lulus dari kuliah kita bisa menempuh pendidikan tambahan, baik itu bentuknya pelatihan atau sertifikasi kompetensi, dari yang membangun studi, kemudian menjadi pengembang, pengawas, bahkan auditor sampai ke manajer energi. Menarik ya untuk kita yang mungkin melihat ke depan nih trennya seperti apa, terutama nggak hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Nah yang lebih menarik lagi kalau kita sudah menempuh pendidikan, kita masuk kemana nih? Ke dunia pekerjaan kan sudah pasti. Maka selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Syikab Adri dari Kemenaker untuk silakan Pak menyampaikan tadi strategi, program, kemudian kolaborasi yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebetulan kami dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar BLK, itulah binaan kami. Jadi di seluruh Indonesia kami ada 305 BLK seluruh Indonesia, di mana 21 diantaranya adalah langsung vertikal ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah untuk talkshow hari ini kami mengambil tema terkait dengan pengembangan SDM dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Nah ini sangat menarik Bapak dan Ibu karena memang dari TUSI kami memang berkecimpung terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi SDM kita. Jadi kalau tadi pembicaraan sebelumnya terkait dengan pendidikan, kalau kami kan pelatihan. Jadi kami mempunyai tugas bagaimana kompetensi tenaga kerja baik melalui pelatihan skilling, upskilling maupun reskilling. Jadi itu tugas kami di balai. Kemudian kalau berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan PP 31 tahun 2006 tentang Sislatkernas. Jadi memang ini menjadi satu siklus di mana pelatihan itu berdasarkan kebutuhan. Nah kebetulan transisi energi menjadi sangat penting juga karena terus terang Ibu Moderator,
Kami baru mulainya sebenarnya tahun 2020 dengan kerjasama RSD. Sehingga ini bisa kita lakukan, standar kompetensinya sudah kita susun di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian terkait dengan lembaga pelatihan yang tadi saya sampaikan terkait dengan BLK, penguatan programnya, kemudian sarana prasarana yang kita kerjasama dengan RSD, kemudian bagaimana mekanisme penyelenggaraan pelatihannya berbasis kompetensi, dan pelatihannya kita akan lakukan setelah saya pelatihan kita melakukan sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh LSP, perpanjang tangan dari BNSP. Kemudian kita punya sebaran, saya sampaikan tadi untuk UPTP kita ada 21 yang tersebar dari seluruh Indonesia. Ada 6 BLK yang sudah melaksanakan pelatihan PLTS. Ya, nanti di akhir slide akan saya perlihatkan. 6 BLK ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintahan Swiss melalui RSD, kemudian Taiwan dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam menyiapkan sumber daya manusia, ya, terkait dengan PLTS itu sendiri. Ini Bapak dan Ibu yang sudah kami lakukan untuk penguatan BLK tersebut. Kita melakukan kerjasama dengan RSD dan melalui training of trainer untuk instruktur. Jadi sebelum pelatihan itu dilaksanakan, kita sudah melakukan pelatihan kepada instruktur nanti yang akan memberikan sharing knowledge kepada peserta pelatihan. Kemudian ada 4 BLK yang sudah kita lakukan, BLK Ambon, kemudian BLK Ternate, BLK Lotim, dan BLK Aceh. Ya, sekarang namanya BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, untuk mendukung itu kami juga sudah melakukan penyusunan program pelatihan dan skema sertifikasi pelatihan. Seperti saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu bahwa di balai itu semua pelatihan ujungnya akan disertifikasi. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian ada kerjasama juga dengan Taiwan, ini kebetulan ada di BBPV Serang dan di Sorong, dan ini juga sudah dilakukan pelatihan dan install peralatan. Nah, satu lagi yang menjadi mendukung transisi energi ini adalah kita membangun platform e-training melalui e-training.kemenaker.go.id. Nah, salah satunya adalah kita mengembangkan e-training dengan program PLTS. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti pengen melihat programnya apa saja yang sudah dikembangkan melalui e-training, silakan nanti mengakses di e-training.kemenaker.go.id. Itu ada pelatihan yang bisa dilakukan secara mandiri maupun secara full online maupun offline. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses ke e-training kita. Nah, ini platformnya Bapak dan Ibu, khusus dengan PLTS memang sudah kita kembangkan dengan bekerja sama dengan salah satu pihak ketiga untuk bagaimana memberikan informasi terkait dengan PLTS. Seperti saya sampaikan tadi, dengan melihat program pelatihan yang sudah kita susun, baik dari sisi kompetensi, standar kompetensinya, kemudian program pelatihan, modul-modul pelatihan, dan lain sebagainya. Sehingga kita kemas menjadi e-training, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melalui pelatihan secara online dengan melihat materi-materi yang ada di e-training.kemenaker.go.id. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah kita laksanakan baik dari sisi program maupun skema sertifikasi. Ini masih sifatnya off-grade dan on-grade. Nah, terkait dengan sertifikasi juga sudah kita mendapatkan rekomendasi dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi melalui LSPP2 yang dimiliki oleh masing-masing BLK. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau terkait dengan apa yang sudah dilakukan, ini kita sudah melatih sampai tahun 2023 ini sebanyak 416 orang. Jadi lumayan cukup besar ya untuk pelatihan kita khusus di PLTS, karena memang setiap tahun itu kita punya target pelatihan yang disampaikan nanti mungkin dari Bu Ami Bappenas terkait dengan pelatihan. Ini Serang, Sorong, Banda Aceh, Lotim, Ambon, dan Ternate. Nah, ini jenis-jenis pelatihan baik dari sisi pelatihan berbasis kompetensi kita, uji kompetensi, dan trainer yang dilakukan untuk instruktur. Ini kegiatan pelatihan kita beberapa Bapak dan Ibu.
Kemudian terakhir mungkin sebagai informasi adalah ada beberapa mitra industri yang sudah menjalin kerjasama baik dari RSD melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 12 ya yang kami identifikasi. Ya mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya bahwa betapa pentingnya transisi energi yang kita butuhkan, karena kita butuh itu orang tenaga kerja yang akan memasang dan bagaimana maintenance-nya. Sehingga kami melatih terkait dengan pelatihan melalui BLK. Dan sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa memang pelatihan di BLK itu kan sifatnya tidak berbayar ya, karena sudah didanai oleh pemerintah. Jadi silahkan datang ke 6 balai besar tadi. Mungkin itu Ibu Moderator, karena waktu juga sudah kami 6 menit yang diberikan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, ini informasinya menarik banget. Terutama karena lokasinya tidak hanya di satu tempat, tapi terwakilkan di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga informasi penting juga untuk teman-teman muda kita bahwa BLK ini sifatnya gratis. Jadi kalau kita mau semakin komprehensif masuk ke industri yang berbasis energi terbarukan, kita bisa menyiapkan diri, menggali informasi, dan juga kemudian kita mencari tahu apa nih kira-kira yang paling cocok dengan kita gitu ya. Betul Pak. Terima kasih banyak, informasinya sangat menarik, pasti teman-teman banyak yang ingin bertanya. Nah berikutnya kita juga punya narasumber yang gak kalah keren juga hari ini. Ada Ibu Mahatmi Prawitasari Saronto yang akan menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang menyusun peta jalan ya Bu ya. Nah mungkin Ibu bisa menyampaikan lebih lanjut tentang peta jalan pengembangan SDM yang mendukung green jobs. Nah teman-teman mungkin sering dengar nih keywords green job terutama di media sosial. Nanti teman-teman bisa mendengarkan dan mencari tahu lebih banyak soal ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fe. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa ngomong 6 menit. Dan kalau misalnya ternyata jadi cepat sekali satu slide, mohon maaf. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa silahkan ditanyakan kepada saya. Jadi yang diminta untuk dipaparkan hari ini dari kami Bappenas adalah tentang peta jalan pengembangan SDM untuk green jobs. Tadi bapak-bapak di sini sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan terkait dengan pendidikan vokasi dan juga pelatihan vokasi. Nah ini seharusnya terbalik Mbak Fe, saya yang di ujung sana. Jadi saya akan ngomong yang gede-gedenya gitu ya, melihat konsep besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan green jobs ini sendiri. Langsung saja berikutnya slide 2. Nah Bapak Ibu semua, kami dari sisi pemerintah melihat bahwa ke depan ekonomi hijau itu menjadi salah satu game changer untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa lagi business as usual seperti sekarang, karena kita punya cita-cita besar Bapak Ibu semua bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 6-7% sampai tahun 2045. Dan sekarang kita masih rata-rata sekitar 5%, maka perjuangan kita masih cukup besar. Dan pemerintah melihat bahwa ekonomi hijau menjadi salah satu yang terdepan yang bisa nge-boost pertumbuhan ekonomi kita sehingga bisa mencapai 6-7%. Jadi ini adalah komponen-komponennya, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa kita harus transisi dari yang sebelumnya melakukan pembangunan secara business as usual. Kita menyasar ke arah ekonomi hijau ya sebagai bagian dari transformasi ekonomi, tapi kita juga tidak boleh melupakan ada ekonomi biru, ekonomi rendah karbon, dan juga melakukan transisi ekonomi. Jadi ini menjadi salah satu kunci. Langsung saja slide 4 Bapak Ibu semua. Nah terkait dengan pengembangan green jobs itu sendiri ya, kalau kita ngomong green jobs pasti pekerjaan yang terkait dengan lapangan kerja hijau. Kita menghadapi ada tantangan dan ada juga peluang. Jadi peluang itu tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Beni bahwa akan ada lapangan kerja hijau yang tercipta. Jadi terciptanya dari area yang berkaitan langsung seperti sekarang ada pembangkit listrik dengan energi terbarukan dan sebagainya ya. Lalu juga area yang tidak berkaitan langsung tetapi menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Dan yang terakhir adalah yang harus kita perhatikan adalah kalau kita bertransisi ada lapangan kerja yang hilang. Dan itu yang juga harus kita pikirkan karena kami dari sisi pemerintah tidak mungkin tidak memperhatikan mereka yang terdampak oleh adanya transisi energi ini. Kemudian juga dari sisi enabling environment, ini juga semakin kuat
di sekeliling kita sekarang sudah banyak bercerita atau berbicara mengenai green, kita punya SDGs, kita punya kepedulian yang lebih dari masyarakat, dan juga ada potensi transformasi model bisnis sektor swasta menuju bisnis hijau. Nah Bapak Ibu semua, namun untuk menghadapi itu semua kita menghadapi beberapa tantangan, jadi nanti ke depan kita akan lebih membutuhkan lebih banyak pekerja berketerampilan menengah tinggi. Informasi saja kepada Bapak Ibu semua, saya capek ngomong cepet gini. Sorry ya, Bu, pelan-pelan aja Bu. Jadi sekarang ini sebagian besar tenaga kerja kita masih berada pada yang berketerampilan rendah. Jadi kita harus menggeser mereka ke arah yang berketerampilan menengah tinggi. Kemudian pemahaman tentang pekerjaan hijau masih sangat terbatas Bapak Ibu semua. Tadi Mbak Fe juga menyebutkan apa itu green job gitu ya. Orang dengar jargonnya tapi tidak tahu itu binatangnya seperti apa. Kemudian juga kurangnya SDM dengan keterampilan yang sesuai green skills. Tadi sudah ada rintisan dari Dikbud dan juga dari Naker. Namun kami meyakini bahwa ke depan jumlah itu juga tidak akan cukup ya. Tentu saja apalagi di Kemnaker saya paham bahwa resources juga terbatas. Tadi Mbak Fe juga menyebutkan bahwa pelatihan itu gratis gitu. Nah terus kemudian belum adanya regulasi yang memadai dan juga belum jelasnya peran, tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah sektor swasta belum menyadari manfaat untuk berinvestasi dalam praktik bisnis hijau. Saya yakin perusahaan multinasional pasti sudah berpikir ke arah sana ya. Tapi yang perlu kita perhatikan secara lebih rinci adalah bagaimana UKM. UKM kita mereka kalau ingin bertransisi ke arah hijau caranya gimana juga mereka juga mungkin ada beberapa yang sebagian besar belum paham mengenai hal ini. Berikutnya, nah investasi untuk mendorong penciptaan green jobs ada 3 Bapak Ibu semua, jadi pemerintah melihat bahwa kita harus melakukan investasi di sektor ekonomi sirkular, lalu juga melalui investasi di energi terbarukan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah investasi di pemulihan lahan berkelanjutan dan revitalisasi pertanian. Ini juga kaitannya yang terakhir ini, kaitannya dengan lahan gambut dan sebagainya ya, karena itu salah satu potensi yang memberikan emisi karbon sehingga harus kita sesuaikan. Nah berikutnya Bapak Ibu untuk strategi pengembangan green jobs yang kami pikirkan, slide berikutnya. Nah ini ada kami pendekatan melalui 6 langkah, 6 strategi. Yang pertama kita memahami dulu landasan konseptual, merumuskan definisi itu green jobs itu apa. Kalau ibaratnya kucingnya mau kucing jenis apa, warnanya seperti apa ya kan. Sehingga kita bisa merawatnya sesuai dengan memang jenisnya. Udah habis waktunya. Gimana belum sampai peta jalan nih Mbak Fe? Enggak apa-apa Bu, 1 menit. Terus kita juga mengembangkan peta okupasi, sebenarnya di paparan ini ada namanya peta okupasi juga kami tampilkan. Terus lalu juga ekosistem, bagaimana ekosistem green jobs itu bisa tercipta. Terus kemudian tadi tantangan promosi kita kejar dengan melakukan promosi yang lebih luas kepada stakeholders. Lalu juga bagaimana kita menetapkan strategi dan kebijakan yang saling sinergi, saling terintegrasi. Jadi Dikbud mengembangkan pendidikan vokasi sesuai dengan memang yang sudah kita tetapkan bersama. Dan juga Kemnaker juga mengembangkan hal-hal yang sama. Kemudian juga harus memperhatikan juga pendekatan wilayah. Misalnya di suatu wilayah ada investasi, taruhlah pembangkit listrik baru gitu ya dengan energi baru. Di situ bisa dikeroyok bersama sehingga masyarakat lokal bisa bekerja di pembangkit listrik tersebut. Kalau yang engineer saya udah nggak khawatir, pasti banyak dari ITB, dari UGM, dari manapun bisa masuk ke situ gitu ya. Tapi yang paling penting adalah melibatkan masyarakat lokal supaya bisa juga meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian juga kemitraan ya, tadi juga sudah saya singgung. Dan yang terakhir adalah institusionalisasi dan manajemen pengetahuan. Apa saya hentikan? Satu lagi ya, satu slide lagi ya. Jadi Bapak Ibu semua, karena saya diminta untuk menyampaikan peta jalan, jadi langsung saja slide 9. Nah inilah sasaran dan strategi peta jalannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Mbak Fe ini juga jeruk makan jeruk, dia juga membantu kami di dalam penyusunan ini ya. Jadi sasaran makro kami adalah sasaran makroekonomi, jadi kita mengejar apa yang sudah menjadi target
ekonomi dari transisi energi ini. Kemudian untuk lingkungan itu terkait dengan pencapaian net zero emission, dan untuk sosial bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja akibat adanya transisi energi ini. Nah, ini ada 4 strategi, sasaran strategis. Jadi yang pertama peningkatan pemahaman, ya yang tadi sudah disebutkan. Lalu juga membangun ekosistem, caranya gimana kita membentuk suatu lembaga yang sama-sama sadar ya, bagaimana kita bersama-sama membangun green jobs ini. Jadi kita mencoba menyusun apa yang disebut dengan Dewan Keterampilan Energi Terbarukan. Nah, Dewan Keterampilan Energi Terbarukan itu bisa berisi Bapak Ibu atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai visi yang sama. Jadi untuk membangun energi terbarukan, misalnya Medco ya, untuk membangun energi terbarukan dia membutuhkan skill apa saja gitu ya. Nah itu duduk bareng nih dengan perusahaan lainnya gitu. Jadi pemenuhan skill itu dilakukan secara bersama-sama. Karena ini penting karena memang merekalah yang paling paham terkait dengan kebutuhan skill ini. Yang berikutnya yang pilar ketiga adalah penyiapan SDM-nya dari sisi supply, dan ini yang kaitannya dengan vokasi. Lalu yang pilar keempat itu kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja hijau itu sendiri. Tidak ada gunanya kita menyiapkan SDM namun lapangan kerjanya tidak tercipta. Jadi yang sisi keempat kita berupaya untuk mendongkrak supaya lapangan kerja hijau ini tetap bertambah. Kira-kira itu Mbak P, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat lebih detail, silakan nanti presentasi ini diambil dan bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ami. Ini sebenarnya memberikan gambaran opportunity yang sangat besar di depan kita. Baik dari sisi bagaimana kita sebenarnya bisa sama-sama mempromosikan seperti apa itu lapangan kerja hijau. Dan yang ternyata hijaunya adalah konteks sustainability. Jadi nggak hanya hijau lestari atau sustainable dalam konteks yang sempit, tapi sustainability dari ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan juga dari hulu ke hilir. Ada pengembangan ekosistemnya, ada pendidikannya, kemudian sampai ke lapangan pekerjaannya, ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga bagaimana SDM kita terserap. Nah menarik nih, kita pengen dengar dari sektor swasta yang sebenarnya menjadi penyerap dari SDM yang tadi sudah dikembangkan mulai dari pendidikan, pelatihan, kemudian sertifikasi, sampai ke dia menjadi tenaga yang bersedia masuk di pasar kerja dan juga memenuhi atau memadai ya dari sisi skillnya. Nah silakan Ibu Tia mungkin bisa menyampaikan seperti apa sih sebenarnya peran pendidikan vokasi di sektor swasta. Saya berdiri ya, terima kasih Bu Hera. Silakan. Ini saya waktunya 6 menit betul apa betul, 6 menit kurang berapa menit? Ya boleh lebih sedikit lebih dikit Bu, boleh ya. Oke. Sebelum saya mulai, saya rasa penting sekali untuk, selamat siang Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya ini di ujung ini Pak, duduk dan Ibu, saya di ujung ini rasanya antara lega dan penuh harapan. Gitu. Karena terus terang nanti saya akan cerita sedikit juga mengenai challenge yang kita alami di sebagai perusahaan, sebagai pelaku industri gitu ya. Terlihat juga bahwa dukungan pemerintah itu cukup all out gitu. Karena ini Bapak Ibu ini dari 4 kementerian, jadi cukup ada sedikit kelegaan dari kami. Jadi mudah-mudahan presentation saya akan memberikan kelengkapan gambaran mengenai industri energi baru terbarukan dari sisi pemenuhan SDM-nya. Oke, cepat aja ya yang ini ya, saya kira semua mengerti bahwa ada target kita untuk net zero emissions, di mana lokomotif utamanya tentu adalah mendirikan banyak sekali pembangkit listrik yang berbasis dengan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat ini saya mengambil dari data SDM juga, di tahun 2030 tadi Pak yang 20,9 gigawatt itu tertranslate dengan 430.000 tenaga yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi ini ada 36 kalau di RUPTL-nya ini ada 36 pembangkit sampai 2030 yang harus didirikan dan mungkin sebagian besar memang akan melibatkan pihak swasta dalam mencapai target tersebut. Nah kalau kita lihat lagi, nah saya masuk sedikit secara global.
Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 saja, data dari ILO sama IRENA itu sudah ada 12,7 juta. Jadi kalau kita bandingkan dengan global, kita memang masih termasuk yang baru mulai gitu ya. Tapi tentu yang saya lihat lagi adalah pada saat kita melihat datanya lebih lanjut gitu. Sayangnya yang tercapture dari Indonesia itu mostly masih di hidro dan juga di biofuel. Jadi belum lengkap seperti 36 target itu. Memang kita baru akan, hanya saja sepertinya ya saya juga udah lega tadi, udah ada yang menginventari bahwa ada 430.000 yang dibutuhkan di tahun 2030. Oke, nah kita bicara mengenai general dan specific challenges di EBT nih Pak, di energi baru terbarukan Ibu. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, di sini terlihat bahwa kalau kita bicara general, itu dikatakan 1 policy, 2 teknologi, 3 adalah financing, dan keempat itu adalah awareness dari customer atau penyerap. Dan kalau kita lihat lagi di Indonesia, itu dibagi dari berbagai jenis basis dari energi baru terbarukannya. Saya cuma mau nunjukin bahwa nggak ada yang ngomong masalah resources di sini. Tidak ada yang bicara mengenai pemenuhan tenaga kerja yang harus disiapkan. Padahal kalau saya boleh sedikit, ini agak deja vu kalau saya bilang. Karena kita dulu punya target untuk elektrifikasi yang 35 gigawatt zaman dulu itu. Kami pernah melakukan sedikit studi sederhana gitu Bapak Ibu. Jadi karena kalau kita hitung antara pencapaian dan kebutuhan tenaga kerja untuk mendevelop dan meran atau mengelola pembangkit listrik tersebut, itu nggak ketemu angkanya. Jadi kita serap tuh semua EPC kontraktor di luar negeri, kita rekrut orang, kita didik orang. Tahun segitu tuh nggak akan nyampe pembangkit itu berdiri sebanyak itu. Nah, dan ini kayak deja vu lagi, saya lihat di sini kok nggak ada lagi concern yang cukup besar mengenai hal tersebut. Oke, jadi mungkin bagusnya memang ada sesi ini ya Bu Verana ya. Jadi kita jadi sama-sama concern bahwa this is something that we need to prepare untuk mengembangkan industri energi baru terbarukan. Oke, nah ini saya baru cerita sedikit mengenai Medco. Medco sendiri adalah, kami ini Medco Energi adalah perusahaan Integrated Energy and Natural Resources Company. Jadi kami beroperasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ada 3 pilar kami yaitu oil and gas, kemudian power, dan juga yang terakhir ada mining. Karena waktunya cepat jadi saya juga nggak bisa lama-lama nih cerita tentang Medco ya. Izin ya Pak. Oke, ini juga saya hanya ingin meng-highlight sedikit mengenai organisasi kami. Jadi secara keseluruhan organisasi kami ada 4.700 saat ini di seluruh area operasi. Dan kami akan masuk ke pilar kami di bidang power yaitu Medco Energi atau Medco Power Indonesia. Medco Power itu adalah platform kami untuk mendirikan atau mengembangkan di bidang kelistrikan dan itu kita berfokus pada green energy. Kalau bisa dilihat target kami pada tahun 2027 kita harapkan 41% kami adalah renewables. Jadi yes we do have a very cukup ambisi gitu untuk masuk dan fokus ke situ. Saat ini kami ada 4 platform Bapak Ibu teman-teman semua, gas to power, geothermal, kemudian renewables ini ada di situ ada wind, PV, terus kemudian juga ada operation maintenance. Jadi memang ini ada 4 platform bisnis pengembangan bisnis kami. Jadi kalau lihat visinya jelas a leading clean power producer. Jadi kita memang fokus di situ and reliable operation maintenance service company. Oke, nah saya kayaknya cukup bagus nih ya, jadi bisa masuk dalam waktunya. Juga ikut lari-lari sih sebenarnya presentationnya ya. Jadi yang ingin saya share di sini adalah sebagai pelaku industri, pas waktunya habis itu kayaknya. Ya, jadi sebagai pelaku, ini slide saya terakhir Bu Moderator, jadi jangan khawatir. Jadi kalau dari sisi internal kami mempersiapkan, tentu kami juga harus mempersiapkan infrastruktur yang ada di perusahaan kami. Nah di sini kalau Bapak Ibu teman-teman lihat semua bahwa kita ada 3 area utama yang kita bagi di operation, technical dan leadership. Di sini kita juga membuat ladder yang berbeda-beda gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai vokasi, saya berikan sedikit fact dan figures di sini bahwa 47% sampai 48% itu berasal dari kejuruan.
Jadi baik diploma D3 maupun dari SMK. Nah ini jadi penting kenapa? Karena kami beroperasi di seluruh Indonesia dan banyak area yang juga mungkin ada yang sudah ada BLK-nya Bapak, tapi ada juga yang belum gitu ya. Dan kemudian juga kami memiliki komitmen di setiap area kami beroperasi untuk merekrut lokal atau lulusan dari area setempat. Tentu itu harus dikombin juga dengan qualified professional yang kita datangkan dari luar daerah tersebut. Sekali lagi ini masih menjadi challenge buat kami. Jadi kalau hitungannya 430.000 itu Pak, 430.000 itu kalau 47%-nya adalah dari vokasi atau kejuruan, maka ya kurang lebih 200 ribuan yang kira-kira diharapkan keluar dari situ. Nah sebelum saya tutup, saya mungkin harus sedikit ada pesan sponsor karena kebetulan saya juga pengurus kepala bidang METI untuk bidang pelatihan dan sertifikasi. Ada satu platform kami yang juga kami siapkan menjadi link and match antara dunia industri dan juga para lulusan dari university, akademi maupun SMK untuk masuk ke EBT. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan platform yang ada Bapak, izin nanti kita bisa meningkatkan kerjasama dengan METI juga untuk mengembangkan hal tersebut. Saya kira itu saja, waktunya sudah lewat ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tia. Kita sebenarnya jadinya ada gambaran ya bahwa di satu sisi kita perlu mengeluarkan SDM yang memiliki keterampilan memadai, tapi di sisi lain dari industrinya juga membutuhkan banyak sekali SDM nih yang siap pakai gitu. Bagaimana di tengah-tengahnya bisa ketemu? Nah, mungkin kita bisa bahas bersama nih di kesempatan kali ini. Sementara di sini sudah hadir 4 narasumber dari kementerian dan 1 dari sektor swasta. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang tadi sudah punya burning questions, baik ke pendidikan, ke Kementerian SDM, kemudian Kemnaker dan juga Bappenas termasuk salah satunya ke Medco. Yang paling penting sebenarnya adalah Medco ini mewakili sektor swasta yang industrinya sangat fokus di energi. Jadi mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau nanya, mungkin gak sih sebenarnya dalam membangun ekosistem ada dibutuhkan juga SDM yang memiliki latar belakang pendidikan lain. Nah itu juga nanti silahkan bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, saya buka 3 pertanyaan pertama dulu ya. 1 dari Mas yang angkat tangan, ada lagi 2. Gak apa-apa, gak usah malu. Ini kesempatan berharga karena belum tentu ada kesempatan ini lagi. Oke, nanti dari Masnya lalu saya lanjutkan pertanyaannya ya. Silakan Mas sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya apa. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, narasumber. Saya Daniel Marsaringar Banulubis dari mahasiswa Universitas Budi Luhur. Saya mau bertanya kepada Pak Beni. Tadi dalam PPT tersebut yang Bapak presentasikan, saya mau bertanya tentang tenaga surya yang energi terbarukan. Tadi disebutkan ada tenaga surya, hidroelektrik, energi angin, panas bumi, lautan, hidrogen, biomasa. Saya mau bertanya, bagaimana mengembangkan hidroelektrik, hidrogen biomasa, dan di manakah akan dikembangkan tersebut. Kedua, apakah ada target untuk melakukan energi terbarukan tersebut. Lalu di PPT selanjutnya tadi saya cukup menarik tentang tujuan dan targetnya. Itu saya masih bingung tentang apa sih bedanya hydro sama hybrid. Dan di PPT selanjutnya juga tadi ada tertulis interaksi riset skema matching fund. Itu penerapannya seperti apa ya Pak? Iya. Ada lagi? Oh ada lagi, oke. Tadi 3 pertanyaan ya. Oh iya. Oke, ada lagi berapa lagi? 1 lagi boleh? Oh. Gak apa-apa. Saya tadi tertarik juga terhadap Pak Ahmad tentang pelatihan yang tentang gerilya dan patriot energi.
Saya cukup tertarik Pak karena saya semester 7 ini sangat ingin melakukan pelatihan tersebut, tapi apakah Gerilya dan Patriot Energi ini masih terbuka untuk mahasiswa tersebut atau tidak? Sekian dari saya, terima kasih. Terima Selamat siang. kasih pertanyaannya. Sama-sama Bu. Silahkan Pak Beni, kemudian lanjut Pak Ahmad. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Ini ada 3 pertanyaan tentang, yang pertama yang saya tangkap nih ya, tentang tenaga surya, kemudian ada hydro, ada biomas, dan berbagai macam-macam bentuk energi terbarukan. Dan memang yang dimaksud tadi adalah bahwa itu adalah sumber-sumber energi yang bisa kita kembangkan. Kemudian program studi itu yang akan kita buat, itu biasanya mereka akan fokus pada bidang tertentu. Kebetulan yang sedang dikembangkan saat ini sedang fokus kepada solar atau energi matahari, dan hydro. Hydro itu maksudnya pembangkit listrik tenaga air yang di bendungan gitu. Kemudian tadi ada hybrid. Hybrid itu apa? Gabungan. Ya karena kita nggak bisa langsung 100% tenaga renewable energy, kita masih banyak fuel ya, tenaga-tenaga yang berasal dari fosil. Nah ini ada penggabungannya. Nah transisi antara fully energi listrik dengan gabungan itu sekarang sedang berlangsung, makanya banyak kendaraan-kendaraan yang gabungan ya, hibrid itu ya. Kalau mungkin pernah dengar mobil hibrid itu artinya dia punya energi listrik dan juga punya energi yang berasal dari bensin atau misalnya solar fuel atau nah yang kita maksud adalah tenaga-tenaga ahli yang bidangnya mampu menggabungkan kedua hal itu, karena tentunya perlu ada pengetahuan tentang itu. Nah kemudian matching fund itu program dari kementerian ya, yang saat ini sedang kita kembangkan untuk memberikan dana kepada dosen atau tentunya dari perguruan tinggi ya, yang ingin mengembangkan penelitian. Jadi kita berikan dana apabila mereka berhasil memiliki kerjasama dengan industri. Tema-temanya banyak, salah satu temanya adalah tentang green technology, green economy. Green economy ya maksudnya ke sini, ke bidang-bidang energi terbarukan, ke bidang-bidang climate change, apapun bentuk penelitiannya ini, kalau dia bisa berkolaborasi dengan industri, kemudian dia mendapatkan dukungan dari industri sebesar Rp1, kita berikan Rp1. Misalnya dia dapat dukungan sebesar 1 miliar, kita berikan 1 miliar. Dia dapat dukungan 500 juta, kita berikan 500 juta. Tentunya berdasarkan usulan dan proposal. Nah ini akan melibatkan mahasiswa, karena kita berharap program ini juga ikut dijalankan oleh mahasiswa di situ, makanya bisa sama-sama belajar. Nah maksudnya selain memang kita mempersiapkan program studi, juga kita mendorong dosen-dosen untuk juga membuat penelitian-penelitian yang terkait dengan energi terbarukan. Mungkin sementara itu ya, Iya, Mas. terima kasih Mbak. Pak Beni. Silakan Pak Ahmad, tadi pertanyaannya terkait bagaimana mengakses informasi terkait Gerilya dan juga Patriot Energi. Baik, terima kasih Bu Moderator, terima kasih Mas dari Universitas Brilur ya, dan juga teman-teman yang lain. Barangkali ini bisa mewakili, izin Pak Ben, ini karena kami Gerilya ini kerjasama Bu antara Kementerian Ristek Dikti dengan Kementerian SDM. Jadi Kementerian SDM ini sebagai substansi di PV rooftop ya, bahasa sananya, bahasa sininya PLTS atap. Jadi Gerilya itu gerakan inisiatif listrik tenaga surya teman-teman. Nah ini diperuntukkan bagi program Kemenristek Dikti MBKM, betul ya Pak Beni ya? Jadi namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau nggak salah ya. Jadi kami ngikut ya. Nah di sana kami mengajukan kerjasama namanya Gerilya. Durasinya nanti teman-teman yang sudah semester 7 ya, semester 8, itu silahkan bergabung, semakin tahun semakin banyak peminatnya. Tapi tidak semata-mata karena peminatnya banyak harus kami terima, harus diseleksi. Jadi dari ini sudah batch yang keempat, tahun 2000 ini batch 4 betul Pak ya? Batch 4, jadi nanti tahun 2024 ini batch yang kelima, karena kemarin pandemi jadi agak di hold sementara satu Pak ya. Nah ini teman-teman sebagai informasi, nanti akan mengikuti pelatihan 2 bulan. Ya. Nah, persyaratan seperti itu. Kemudian setelah 2 bulan teman-teman akan
ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang PV rooftop. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dari Pak Beni nanti teman-teman dihargai 20 SKS, betul Pak ya? Setara dengan 20 SKS. Karena kalau teman-teman mencari magang sendiri setengah mati itu. Enggak bakal bisa, susah. Nah, itu 20 SKS kami berikan. Nah, sebagai informasi statistik kami kemarin batch 4 kami membutuhkan 100 mahasiswa. Apa yang terjadi? Hanya kami bisa mendidik 60 dari 1082. Nah, seperti itu. Jadi di awalnya memang sudah kami seleksi ya. Karena perusahaannya itu ngantri. Dulunya kami yang meng-apply kepada perusahaan, Pak tolong teman-teman dari mahasiswa ini setelah pelatihan magangkan. Kalau sekarang enggak. Sekarang perusahaan ngantri kepada kami, Pak nanti mereka yang mengikuti gerilya saya tarik 10 orang, saya tarik 2 orang, habis Pak. Jadi saya punya kursi 10, mohon maaf perusahaan kami enggak ada orang, aduh gimana Pak, tolong dong Pak. Jadi rupanya memang diserap Bu, diserap. Nah Pak Beni mengasih uang sakunya ada. Nah setelah 2 bulan nanti teman-teman itu diserap oleh perusahaan dihargai seharga sarjana. Jadi nah ini mohon maaf teman-teman ya, kalau misalnya nanti sudah bergabung gerilya tetap pulang ke kampus. Rata-rata enggak pulang Bu. Iya, karena sudah dihargai. Begitu diterima dikasih uang 12 juta 1 bulan. Jadi kadang dari kampusnya nelpon, Pak kok begini? Loh salahnya mahasiswa karena anak-anak muda dikasih uang sebegitu, jadi ke kampus ngajak temennya traktir, loh kok sekarang udah kerja? Belum sarjana tapi udah punya uang gitu kan. Nah ini ya Pak Beni mungkin saya nggak menyalahkan perusahaan. Jadi perusahaan memberikan apresiasi karena memang diseleksi dari awal Bapak Ibu sudah diberikan evaluasi dan sebagainya bagus dan perusahaan merasa SDM-nya benar-benar kompeten, membantu sekali. Sehingga mereka memberikan apresiasi sehingga ya begitu kira-kira ya diberikan kompensasi seperti sudah sarjana. Nah, kemudian yang Patriot Energi teman-teman itu bagi mereka yang sudah sarjana. Yang sudah sarjana akan diberikan pelatihan Patriot Energi itu kurang lebih 2 bulan juga, nanti akan bertugas selama 1 tahun. Diberikan kompensasi oleh Kementerian SDM, sama ya, seharga sarjana lah, tapi ditempatkan di seluruh Indonesia, di daerah 4T ya kalau nggak salah. Yang tadi ada semua renewable termasuk PLTMH dari FS sampai dengan commissioning. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah menjadi Patriot Energi akan memberikan support laporan kepada kami dan kami akan berikan kepada Bappenas untuk memetakan di Indonesia itu kebutuhan pembangkit dan sebagainya itu dari mereka Bu sebenarnya. Jadi keterbatasan kami aparat ASN itu kalau diminta survei habis orangnya Bu, habis orangnya. Jadi kalau kami support ke Bappenas, mohon maaf Bu itu kami memanfaatkan mereka Bu. Jadi mereka itu menjadi spion kami berikan kompensasi dan mereka ada yang kesulitan sinyal dan sebagainya di daerah sana sampai tidur di Pak Lurah dan sebagainya. Itu dedikasinya luar biasa Bu, 1 tahun. Jadi nyaris uang 1 tahun itu full, uangnya nggak bisa dibelanjakan. Kenapa? Karena di sana tidak ada listrik, tidak ada ATM. Jadi 1 tahun uangnya utuh. Jadi karena nggak bisa. Jadi ya itu, tapi kami akan memberikan kompensasi setelah 1 tahun mereka mengabdi, ketika ada lowongan untuk di kami akan kami tarik jadi prioritas orang-orang itu Bu. Nah, mungkin gambarnya seperti itu dan yang terakhir ada untuk mendukung lokal ya. Jadi operator lokal itu pembangkit-pembangkit di sana, para operatornya kami didik tarik ke Jakarta. Jadi kami mintakan dana ke Bappenas, kemudian semua operator-operator PLTS, PLTMH yang ada di daerah yang tadi disampaikan dari Medco maupun Bappenas, ada pembangkit kalau nggak ada SDM ya percuma, kan gitu ya. Nah kami mendidik mereka, Bapak Ibu bisa bayangkan dari pelosok sana yang tidak ada listrik, kami harus membelajarkan yang tidak ngerti teknik, harus kami sampaikan bagaimana teknikal dan pengetahuan tentang kelistrikan, mereka kami datangkan semua. Jadi memang satu lagi adalah program operator ya, OM untuk para operator PLTS dan PLTM seluruh Indonesia. Mereka tarik ke kami dan kami berikan pelatihan dan juga biaya lah semuanya kami tanggung semuanya. Seperti itu, dalam rangka mendukung tadi, supaya tidak mangkrak ya pembangunan ini tetap terus sustain, nah, seperti itu. Jadi kalau dari Bappenas mungkin Bu ya, pembangkit dibangun di sana-sana, kalau operator lokalnya nggak kita pelatih,
itu kasihan uang negara. Nah kami berpikir ke sana, akhirnya seluruh kami undang dan keterbatasan waktu dan biaya, akhirnya ya satu angkatan itu hanya 20 operator lokal, baik PLTMH maupun PLTS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, silakan barangkali berkembang pertanyaan, silakan sampaikan ke kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Beni dan Pak Ahmad. Tapi barusan saya dapat kabar menyedihkan dari panitia karena ternyata waktunya sangat amat mepet. Saya harus meminta pernyataan penutup atau closing statement dari para narasumber kita pada hari ini. Tapi saya mau titip nih, nanti masing-masing narasumber memberikan closing statement. Namun dengan juga menjawab sebenarnya gimana cara masing-masing kementerian lembaga dan juga Medco mengatasi gap di akses informasi kepada publik. Karena informasinya luar biasa ya. Dari Kemendikbudristek, dari ESDM, dari Kemnaker, Bappenas dan juga Medco. Nah gimana nih strategi kita mempromosikan program terbaik yang sudah Bapak Ibu miliki supaya bisa diakses dan akhirnya target kita juga tercapai. Monggo, mungkin bisa dimulai dari tadi dari sini dulu, sekarang dari Bu Tia dulu. Monggo Bu. Kalau saya mau nggak mau, saya pakai 2 topi. Izin ini karena satu topi saya sebagai pelaku industri. Di sisi lain saya juga aktif di METI. Jadi memang dalam hal ini society berbagai macam yang sudah berdiri bukan hanya METI, tapi juga banyak asosiasi industri yang sebenarnya bisa menjadi bridging terhadap diseminasi informasi ke publik. Saya setuju banget Mbak Verana bahwa kebutuhan kami di industri itu kan berbagai macam dan gak bisa nunggu gitu ya. Sementara ada juga support dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Tapi memang kuncinya masih di link and match. Jadi melink antara kami di industri, kemudian juga dari sisi pemerintah dan juga dari sisi masyarakat yang tentunya supply itu datang dari masyarakat. Jadi kuncinya memang diseminasi informasi dengan menyertakan asosiasi-asosiasi industri yang saat ini aktif dan berkembang. Jadi salah satu EBTKI Connect nih pas banget sebenarnya eventnya. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tia. Monggo Bu Ami. Giliran saya Mbak V. Oke. Usulan saya ya, kita mencoba menemukan key persons atau key organizations dulu. Dipegang itu mereka. Kami menyadari bahwa pemerintah tidak bisa yang bergerak sendiri. Harus seluruh komponen masyarakat bergerak di sini. Dan key persons atau key organizations itu kita bekali message yang sama Mbak V. Jadi bahwa pemerintah ke depan mengejar ekonomi hijau dengan transisi energinya dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian bagaimana upaya-upaya supaya ada lapangan kerja hijau yang tercipta dan juga bagaimana kita bersama-sama menyiapkan SDM-nya. Nah, saya takutnya kalau misalnya itu kita bergerak di tingkat nasional saja itu tidak bisa, maka dari itu di tingkat daerah juga harus kita kita dekati lah ya istilahnya. Namun juga tantangan tersendiri karena di setiap daerah tentunya kondisinya berbeda, sifat dari civil society-nya di sana juga berbeda dan tentunya harus kita punya semacam pendekatan yang bisa tailor made ya, sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Apalagi kalau misalnya nanti akan ada misalnya pembangkit listrik yang taruhlah kontroversial, misalnya nuklir tadi disebut sama Pak Beni kan. Misalnya ada pembangkit listrik nuklir di suatu daerah sementara pengetahuan masyarakat terkait dengan energi nuklir masih sangat terbatas. Jadi ini memang perlu kemitraan secara bersama-sama, kita pegang key person-nya, pemerintah nanti akan memfasilitasi terkait dengan kelembagaannya dan kita harus bergerak bersama-sama dengan tujuan yang bersama-sama juga. Demikian pesan dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Ami. Monggo Pak. Ya, terkait dengan bagaimana informasi ke publik, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi Bu Ami bahwa kalau di pusat kan tidak bisa bekerja sendiri ya Bu, harus kita juga mendorong di daerah. Nah kalau di kami Kementerian Ketenagakerjaan kita harus koordinasi terus dengan dinas-dinas tenaga kerja yang ada di daerah, di mana di sana juga ada dibentuk FKLPI Bu, yang anggotanya adalah dari HRD perusahaan untuk bagaimana target atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bisa disampaikan ke masyarakat ya, utamanya untuk HRD bagaimana
kalau mencari pekerja bisa menghubungi balai-balai yang terdekat yang sudah kita latih terkait dengan kompetensinya. Kemudian dengan adanya teknologi sekarang Bu, media sosial juga sangat berperan penting di dalam menginformasikan ke masyarakat. Tiap hari, tiap jam mungkin kalau sosmed kita, kemenaker.go.id itu sangat penting yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi tugas kami adalah bagaimana branding kita ini sampai ke masyarakat sehingga bukan hanya Kemenaker daerah Jasa, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa paham terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Pak Syikap. Kalau teman-teman ada waktu silakan akses websitenya Kemenaker, itu bagus untuk menjadi reference pasar kerja kita karena juga mudah diakses dan user friendly. Terima kasih Pak. Monggo Pak Ahmad. Iya, terima kasih Bu Moderator. Jadi menyikapi generasi yang sekarang yang jadi artinya generasi kita Bu, Pak yang sudah kolonial ini kan. Jadi kita harus rela ya, harus legowo dengan generasi bergantinya. Kami menganut generasi milenial Bu dengan generasi yang jadi banyak menggunakan medsos-medsos. Kami memang mengerahkan penerimaan yang baru ASN yang sekarang ini untuk menggerakkan semacam Instagram dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau yang tadi ingin bergerak atau ingin bergabung silahkan akses Instagram ya di Patriot Energy maupun Gerilya. Kami menggunakan seperti itu, jadi biarkan kami yang sudah kolonial ini hanya memberikan saja Bu, jadi lebih banyak kami memberikan kepada yang muda-muda dengan media sosial seperti itu, semuanya kami tuangkan di sana dan diolah oleh yang muda-muda media sosial seperti itu Bu. Itu dalam rangka supaya bisa terjembatani antara sosialis yang ada dengan anak-anak muda yang sekarang. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Ahmad, Ya. jangan lupa teman-teman diakses Instagramnya Gerilya dan Patriot Energi. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Ini luar biasa, saya merasa sangat terinformasi banyak ya dengan adanya kegiatan ini. Menurut saya sih kita punya tugas masing-masing yang seperti puzzle Bapak Ibu. Jadi kuncinya ya mungkin di Bu Ami nih, bagaimana puzzle ini nggak ngaco gitu. Kalau disambungkan jadi nyatu gitu, jadi gambar yang benar-benar jadi. Nah, kita kadang-kadang bergerak sendiri tanpa dikoordinasikan itu bahaya juga. Saya lega sekali ketika Bu Tia sampaikan, oh banyak rencananya akan dikembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan dari Medco. Berarti nggak sia-sia saya menyediakan sumber daya manusianya. Sebaliknya Bu Tia juga, oh iya berarti saya nggak usah khawatir ada yang nyiapkan. Artinya kan sebuah kesinambungan yang perlu kita jaga. Nah ini yang kita sebut sebagai link and match ya. Antara pendidikan dan juga industri itu yang mesti kita jaga bersama. Dengan adanya Bappenas, Menko dan sebagainya itu akan mengorkestrasi ya kerja kita bersama. Dengan demikian maka kita nggak akan merasa sia-sia kita menyiapkan sesuatu, ada juga yang menggunakannya ya. Industri menyiapkan PLTA-nya, PLTU-nya, PLTS, ada juga yang kemudian siap untuk dijadikan sumber daya manusianya. Sehingga nanti akan mendorong pengembangan sumber daya dan tentunya juga menuju net zero emission ini tidak sulit lagi. Nah kemudian untuk masalah tadi Bu tentang, saya kira udah banyak ya ide-ide tentang medsos itu saya sangat sepakat karena kita juga menggunakan hal yang sama dan tentunya anak-anak sekarang pasti dengan mudah mengakses itu dan dengan cepat mereka memahami tentang apa yang sudah tercantum di dalam medsos. Tapi sebetulnya media seperti ini pun bagus. Kegiatan yang menggabungkan semua stakeholder sehingga nanti masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh. Nggak cuma separoh misalnya saya bilang pendidikan, tapi ini nanti kerjanya gimana dipertanyakan gitu. Ternyata ada dari pihak industrinya. Nah seperti itu barangkali Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Beni. Ya kita akan, jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan menyelenggarakan diskusi serupa di banyak tempat dan diadakan oleh berbagai pihak juga. Ini tujuannya untuk bagaimana kita bersama-sama mendukung transisi energi di Indonesia. Nah demikianlah tadi kita sudah simak bersama baik pemaparan, kemudian penjelasan dan juga walaupun diskusinya singkat ya, sedikit jawaban dan juga diskusi menarik dari pembicara kita semua pada hari ini.
Dan acara ini terselenggara atas kerjasama METI, ada Kampus Merdeka dan juga RISD atau proyek Renewable Energy Skill Development antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss. Nah jangan lupa masih ada sesi youth program berikutnya diadakan pukul 3 sore hari ini dengan topik Higher Education Tridharma for Renewable Energy Development. Dan akan dibuka oleh keynote speech by Profesor Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Nah sebelum acara ditutup saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian perwakilan narasumber untuk foto bersama. Dan sebelumnya kita akan memberikan sertifikat kepada seluruh pembicara di sesi talkshow ini dari Bapak Andika Prastawa selaku Ketua 2 dari METI. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu kita berdiri di tempat yang sudah ditandai untuk penerima sertifikat dari Pak Andika. Kita foto sekali lagi. Oke. Oh, kita foto ala medsos, Bapak Ibu. Teman-teman semua boleh berdiri, kita foto bareng. Kita merapat ke depan, silakan. Mari silakan merapat ke depan. Mohon aba-aba dari fotografer. Kalau merasa nggak kelihatan, tangannya boleh ke atas. Oke, merapat. Yang belakang merapat. Kanan kiri merapat. Lihat ke depan. Senyum. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Verena Puspawardani selaku moderator sign out.